Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri beserta seluruh panitia yang terlibat dalam acara Hydroponic Space 4.0. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Mutiara Damayanti dengan NPM 1505 10210030. Saya berasal dari Universitas Padjadjaran dengan jurusan Agroteknologi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya esai saya dengan subtema Aquagriculture dengan judul Metode Pertanian Aquagriculture sebagai Solusi di Tengah Krisis Pandemi. Seluruh dunia kini sedang berduka akibat adanya kasus COVID-19. Virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Seluruh upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani serta mengurangi jumlah kasus positif. Menurut data Kementerian Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan dampak serius dari pandemi ini ada di sektor perekonomian, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.356 triliun. Pendapatan negara pun mengalami penurunan, yaitu sebesar minus 16,6%. Hal ini disebabkan karena aktivitas dunia usaha yang terhenti karena adanya pandemi COVID. Lantas, hal ini membuat kita beradaptasi dan berpikir kritis, berpikir bagaimana caranya agar kita tetap bertahan di tengah kondisi seperti ini. Perlu adanya inovasi dan gagasan-gagasan baru, baik itu kreativitas kita, untuk bisa bertahan dan untuk bisa struggle di kondisi pandemi sekarang ini. Seperti yang kita ketahui dan yang kita rasakan, kini di bidang kesehatan telah dilakukan penelitian dan telah ditemukan vaksin sebagai kekebalan tubuh kita terhadap virus COVID ini. Ini hasil penelitian berbagai tenaga medis. Lalu, selanjutnya, bagaimana dengan inovasi sektor pertanian yang sebagai pemenuhan kebutuhan pangan di tengah krisis pandemi COVID-19? Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara agraris, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Perlu adanya perhatian besar dari pemerintah terhadap sektor pertanian di bidang riset dan teknologinya. Jika tidak ada perhatian dari pemerintah, jangan berharap sektor ini bisa berkembang. Mengingat sumber daya alam yang melimpah yang kita miliki, tanah yang subur, maka dari itu kualitas sumber daya manusia pun perlu kita tingkatkan. Indonesia harus membenahi pola pemberdayaan pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan pokok negara kita. Ada kabar baik menurut Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Beliau mengatakan bahwa justru yang mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah sektor pertanian. Tumbuh sebesar 16,4%. Ini disebabkan karena sektor pertanian ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jelas, kebutuhan primer kita saja seperti bahan sandang, pangan, dan papan semuanya terpenuhi oleh sektor pertanian. Hal ini seharusnya menjadi sebuah peluang yang besar untuk kita terus berinovasi dan untuk bisa bertahan di tengah kondisi seperti sekarang ini. Tetapi yang menjadi permasalahan saat ini yaitu harga anjlok. Harga anjlok ini terjadi ketika memasuki musim panen. Petani-petani malah justru merugi karena hasil yang mereka dapatkan mungkin tidak sesuai dengan apa biaya yang mereka keluarkan. Yang kedua, kurangnya penguasaan teknologi pertanian. Dan teknologi pertanian yang kurang memadai pun menjadi sebuah masalah yang besar bagi para petani. Karena mereka tidak bisa berinovasi dan bersaing di era 4.0 ini. Yang ketiga, mungkin berkurangnya lahan pertanian. Konversi lahan pertanian produktif ke non-pertanian ini semakin luas. Contohnya saja kita bisa lihat di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya, banyak dibangun gedung-gedung besar. Lahan-lahan yang seharusnya dijadikan sebagai lahan pertanian, kini beralih fungsi kepada lahan non-pertanian. Ini menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang. Maka dari itu, perlu adanya inovasi untuk meningkatkan produktivitas tanaman, karena untuk meningkatkan produksi melalui perluasan lahan ini sulit untuk diterapkan di Indonesia. Dan yang keempat, kurangnya inovasi metode penanaman. Meskipun sektor pertanian mampu bertahan di masa pandemi, tapi seluruh dunia waspada akan ancaman kekurangan bahan pangan. Begitupun di Indonesia. Isu-isu ketahanan pangan di masa pandemi sekarang ini
menjadi sentral, menjadi semua negara berlomba melakukan inovasi teknologi untuk memproduksi pangan. Dan perkembangan teknologi yang berkembang pesat pun membuat para peneliti di berbagai bidang pertanian terus berkontribusi melakukan penelitian dan inovasi terbaru. Nah, untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, ada solusinya nih. Telah ditemukan penelitian terbaru dari pertanian ini adalah Elon Farm Cisarua Bogor, yaitu menggunakan metode pertanian aquagriculture sebagai inovasi pertanian yang ramah lingkungan berbasis aquaculture. Kenapa ini sebagai solusi? Karena tidak memungkinkan untuk kita berkerumun dengan orang banyak. Karena hanya memerlukan lahan yang sempit, kita bisa berbudidaya dan menghasilkan produk pertanian. Aquagriculture ini inovasi pertanian berbasis sistem RAS, Recirculation Aquaculture System, dengan metode pertanian hidroponik. Nah, untuk RAS itu adalah budidaya yang memanfaatkan infrastrukturnya itu memungkinkan untuk kita memanfaatkan air secara terus-menerus atau resirkulasi air. Metode ini pun terbagi lagi menjadi dua, yaitu freshwater aquagriculture dengan marine aquagriculture. Bedanya apa ya? Bedanya itu ada pada komoditas yang dibudidayakannya dan air yang digunakannya. Nah, untuk freshwater aquagriculture ini membudidayakannya 4 komoditas seperti ikan, udang galah, sayuran, dan mutiara air tawar dalam satu sistem. Mengoptimalkannya lahannya dalam ekosistem resirkulasi air. Tapi kalau marine aquagriculture, yaitu komoditas yang dikulturnya yaitu ikan kerapu, kerang abalon, tiram mutiara, anggur laut, dengan produksi pangannya berbasis air laut tentunya. Walaupun beda komoditas serta air yang digunakannya, tapi teknis dan metode beserta hasilnya sama-sama bagus dan sama-sama baik. Nah, untuk teknis dan metodenya seperti ini. Untuk teknisnya itu menggunakan bak-bak pemeliharaan ikan dan pemeliharaan udang galah yang dipadu dengan sayuran yang tumbuh dengan sistem floating. Metode ini dengan cara mengalirkan air dari kolam melalui filter ke bak penampung dengan tujuan si kotoran dapat tersaring. Nah, dari bak penampung air ini akan dialirkan ke tanaman. Setelah itu, air mengalir lagi ke kolam. Nah, media tanam yang paling baik itu apa sih? Yaitu batu apung, arang tempurung kelapa, pakis, dan media tanam ini ditaruh di dalam pot yang mengitari kolam atau bisa kita taruh dalam paralon seperti halnya hidroponik NVT. Bahan dan proses instalasinya cukup mudah. Untuk sistem sederhana bisa menggunakan wadah dari bak filter, kolam terpal, plastik, akuarium bahkan. Dan untuk wadah budidaya tanamannya terbuat dari bambu atau paralon. Menurut saya, metode pertanian aquagriculture berbasis aquaculture sangat disarankan untuk di masa pandemi ini. Lihat betapa banyak manfaat-manfaatnya yang bisa kita peroleh dari aquagriculture ini. Yang pertama, tidak akan menghasilkan limbah, seperti halnya simbiosis mutualisme. Karena tidak akan menghasilkan limbah ini karena kotoran dari ikan ini akan diproses jadi pupuk sayuran dan sisa-sisa sayuran ini akan diblender untuk jadi pakan ikan. Nah, air yang berasal dari kolam atau bak yang mengandung sari kotoran ikan ini baik untuk tanaman karena kaya akan zat gizi untuk membantu pertumbuhan si tanaman ini. Nah, air yang sudah melewati akar tanaman ini kaya akan oksigen untuk pertumbuhan ikan. Jadi itulah simbiosis mutualismenya. Nah, yang kedua, tidak memerlukan lahan yang luas. Kenapa? Karena dengan lahan terbatas pun kita bisa melakukan metode pertanian aquagriculture seperti hidroponik. Dan untuk penggunaan airnya pun lebih efisien dan sangat minim dengan sistem resirkulasi air yang hanya menambahkan 2-2,5% air setiap hari. Karena ini akibat penguapan. Dan waktu panennya ini lebih cepat. Jika produksinya baik, akan menghasilkan 2 produk sekaligus. Dan untuk tanaman dapat dipanen dalam waktu 1 bulan. Nah, untuk ikan ini dapat 5-6 bulan. Dijual pun memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karena sayuran memiliki nilai ekonomi yang tinggi selain ikan dan udang sebagai produk utamanya. Nah, jenis tanaman apa saja yang bisa dibudidayakan? Yaitu contohnya bisa kangkung, selada, cabai. Kesimpulan dan saran,
Nah, untuk bisa menjawab semua permasalahan dan problem kita di sektor pertanian pada masa pandemi ini dan mengantisipasi ancaman krisis pangan di masa sekarang ini, inovasi metode pertanian aquagriculture sangat disarankan. Banyak manfaatnya. Tanpa lahan yang luas, tanpa kita berkerumun dengan orang banyak, kita bisa berbudidaya dan menghasilkan 2 produk sekaligus. Tapi saran saya, pemerintah ini lebih memperhatikan karena sektor pertanian metode aquagriculture ini mungkin sedikit memerlukan biaya yang relatif lebih mahal dan memerlukan ilmu khusus untuk mempelajarinya. Pemerintah harus lebih memperhatikan sektor ini demi keberhasilan sektor pertanian dan menghindari Indonesia dari krisis pangan dan menyediakan stok pangan di masa sekarang pandemi COVID-19. Dan ini adalah daftar pustaka yang menjadi acuan saya dalam membuat karya esai. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi presentasi karya esai saya ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.